Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, apa saja ya bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia? Yang pertama, penambahan materi multikultural. Penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya dari berbagai belahan dunia. Pesan multikultural bisa dititipkan pada sebuah bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi, dan proses tidak dilakukan sekilas saja, namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Tiga hal tersebut tidak akan dapat dicapai bila hanya dicantumkan sebagai satu pokok bahasan atau subpokok bahasan dalam satu bidang studi. Yang ketiga, berbentuk program dan praktik terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Maka, pendidik yang mempraktekkan makna pendidikan multikultural sebaiknya dapat menggambarkan berbagai program dan praktek yang berkaitan dengan persamaan pendidikan, perempuan, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat, wilayah kerja sekolah. Pada wilayah kerja sekolah, pendidikan multikultural bisa berarti 1. Suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis. 2. Suatu program yang mencakup pengalaman multikultural. Dan 3. Suatu total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya, etnis, dan ekonomis, atau yang biasa disebut dengan reformasi kurikulum. Yang kelima, gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan yang nyata. Di Kabupaten Nabire, Papua, di sana ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebinekaan yang bernama Kampung Bhinneka Tunggal Ika. Penduduk Kampung Bhinneka Tunggal Ika ini terdiri dari orang Papua, Timor, Jawa, dan Bugis. Ada kesadaran akan keberagaman budaya yang menghilangkan sekat-sekat agama dan adat. Dan yang keenam, proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal dari keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Maka, diperlukan adanya proses panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam prosesnya, pendidikan multikultural kerap kali menjumpai berbagai tantangan. Maka untuk mengatasinya, saat ini ada banyak model dan kerangka kerja pendidikan multikultural. Ada variasi dalam pengembangan pendidikan multikultural, mulai dari penambahan sumber yang beragam dalam kurikulum hingga pada revisi kurikulum kecil atau bahkan sudah ada pendekatan yang berusaha melakukan perubahan mendasar terhadap diri, sekolah, dan masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh ahli teori dan sarjana yang punya komitmen tinggi terhadap pendidikan multikultural. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang baru mengenal pendidikan multikultural, maka wajarlah bila Indonesia masih pada taraf pertama dengan penambahan bahan ajar dalam kurikulum. Namun, dengan memahami akar gerakan pendidikan multikultural, secara bertahap kita akan mengikuti jalur perubahan yang lebih lengkap yang diletakkan oleh para pendidik, aktivis, dan ahli-ahli. Juga perlu kita ingat bahwa pendidikan multikultural berkaitan dengan konsep yang relatif baru,
dan akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Kemudian, ada juga asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, asas wawasan nasional atau kebangsaan, yang berarti persatuan dalam perbedaan. Asas ini menekankan pada konsep kenasionalan atau kebangsaan. Asas yang didasarkan kepemilikan bersama yang menjadi ciri budaya bangsa. Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa yang menjadi ciri unik Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Batik, wayang, musik keroncong, pencaksilat, kesenian suku Asmat yang dikenal dan diterima di segenap wilayah negara ini sudah menjadi ikon nasional dan ikon bangsa. Dengan menyebut satu budaya itu, dunia mengetahui bahwa itu adalah ciri khas budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, asas Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti perbedaan dalam persatuan. Konsep ini menekankan keragaman dalam budaya yang menyatu dalam wilayah negara kita, keragaman dalam jenis tarian, pakaian, makanan, bentuk rumah, dan sebagainya yang menjadikan Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya yang menjadi mozaik budaya. Yang ketiga, asas kesederajatan. Indonesia yang menghormati asas ini. Semua budaya dipandang sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Tidak ada dominasi yang memaksakan ke kelompok kecil. Kalau kebetulan budaya Jawa lebih dikenal, itu karena persoalan jumlah penduduk yang menduduki wilayah Jawa yang padat. Bukan dominasi budaya, sebagaimana halnya orang Barat menganggap warga kulit putih yang lebih tinggi daripada kelompok kulit berwarna. Dan yang keempat, asas selaras, serasi, dan seimbang. Semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing, diserasikan dengan kondisi real masing-masing, dan seimbang di seluruh wilayah dan seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana ya prinsip penyusunan program dalam pendidikan multikultural? Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Ada kesetaraan individu, antar budaya, antar bangsa, dan antar agama. Pedagogi kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Karena hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia yang berbudaya hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Dan manusia berbudaya juga adalah manusia yang bermoral dan beriman, yang dapat hidup bersama, yang penuh toleransi, dan yang bukan sekedar demokrasi prosedural, tetapi juga demokrasi substantif. Dan yang ketiga, prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, dan perluasan budaya populer, seperti budaya handphone dan internet yang sudah menggejala secara global di berbagai dunia.